Referensi perkuliahan ini saya ambil dari dua buku. Buku yang pertama berjudul Occupational Biomechanics karangan Chevin dan Anderson. Lalu buku yang kedua merupakan Engineering Physiology karangan Krumer dan kawan-kawan. Seperti telah saya jelaskan pada beberapa slide sebelumnya, untuk melakukan analisis biomekanik diperlukan beberapa dimensi antropometri ya. Salah satunya yaitu panjang segmen. Namun sebelum kita membahas lebih dalam mengenai bagaimana mendapatkan panjang segmen, maka kita perlu tahu bahwa biasanya dalam melakukan analisis biomekanik, tubuh manusia itu direpresentasikan dengan sistem sistem mechanical links ya, di mana mechanical links tersebut merupakan penyederhanaan dari tubuh manusia, di mana tiap-tiap links tersebut sebenarnya merupakan representasi dari tulang panjang manusia sekaligus persendian manusia. Nah, simplifikasi tersebut dilakukan untuk mempermudah pengolahan dan komputasi dalam analisis biomekanika. Nah, bisa kita lihat di dalam gambar ini salah satu contohnya ya. Jadi ini merupakan objek atau subjek dari studi biomekanik yang dilakukan di suatu tempat. Lalu dalam komputasinya, maka orang ini akan disimplifikasi ya dalam beberapa segmen link ya, segmen link sehingga nantinya proses komputasi dan pengolahan itu dapat lebih mudah. Selanjutnya akan saya coba jelaskan mengenai typical link joint system yang biasanya digunakan dalam analisis biomekanika. Dalam gambar di sebelah kiri ya bisa kita lihat major bones dalam sistem kerangka manusia. Beberapa major bones dalam sistem kerangka manusia itu biasanya diwujudkan dalam tulang panjang ya, salah satunya humerus, lalu ada radius, ulna, femur, tibia, fibula, dan lain sebagainya. Nah, beberapa tulang panjang ini nantinya dalam linkage system atau link joint system yang digunakan untuk analisis biomekanika biasanya diwujudkan dalam sebuah semacam garis ya, garis yang merepresentasikan dari suatu segmen ya, segmen dalam tubuh manusia. Salah satu contohnya adalah pada bagian ini ya. Jadi bagian ini yang pertama merupakan representasi dari segmen lengan atas manusia yang di dalamnya itu ada tulang humerus ya. Nah, segmen ini itu dibatasi oleh dua join ya. Join yang pertama yaitu join bahu, sendi bahu. Lalu join yang kedua itu sendi siku ya. Contoh yang lain adalah berada di sini ya. Segmen ini merepresentasikan paha, di mana tulang panjang yang direpresentasikan oleh segmen tersebut adalah femur ya. Nah, femur ini dibatasi oleh dua join. Yang pertama hip joint, lalu yang kedua knee joint. Untuk meminimalisir perbedaan persepsi antara peneliti biomekanik di mana saja, maka beberapa grup peneliti mencoba, salah satunya Web Associate ya, dari mereka itu dari NASA, dari Amerika Serikat, itu telah membuat definisi yang sangat bagus ya, mengenai dari segmen links ataupun join dari linkage system yang biasanya digunakan. Nah, definisi tersebut dapat dilihat pada slides yang saya berikan ataupun dalam bahan bacaan tambahan yang nantinya dapat dilihat di LMS atau Learning Management System yang digunakan. Pengukuran dari panjang dari segmen-segmen tadi mengasumsikan bahwa setiap segmen tersebut dihubungkan dari sendi-sendi yang dapat diidentifikasi. Nah, untuk melakukan pengukuran tersebut, maka beberapa cara yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu
dengan melakukan cadaver studies ya, jadi pengukuran segmen dengan menggunakan mayat. Lalu yang kedua, pengukuran dengan menggunakan radiograf atau hasil rongsen ya. Lalu yang terakhir, pengukuran pada manusia hidup. Pengukuran dengan menggunakan manusia hidup boleh dikatakan merupakan pengukuran yang paling banyak digunakan. Kenapa? Jadi pengukuran dengan manusia hidup boleh dikatakan paling murah ya dibandingkan pengukuran yang lain ya dengan kadaver ataupun dengan hasil rongsen. Namun pengukuran dengan manusia hidup boleh dikatakan paling tidak akurat. Kenapa? Karena pengukuran dengan manusia hidup itu hanya menggunakan tengarai anatomi atau anatomical landmark yang kelihatan dari luar ataupun yang mudah disentuh dari luar ya. Oleh karena itu tingkat errornya atau tingkat kemungkinan kesalahan pengukuran itu boleh dikatakan paling tinggi. Nah, salah satu ilustrasi pengukuran dengan manusia hidup adalah ditunjukkan pada gambar di sini ya. Misal kita ingin melihat atau mengukur segmen telapak kaki dan kaki bagian bawah ya, maka pengukurannya itu diukur dari lantai hingga dikatakan salah satu landmark yang berada di lutut ya. Pengukuran dengan manusia hidup ini dapat dilakukan baik itu secara individu. Individu di sini berarti bahwa setiap subjek studi yang berpartisipasi dalam studi biomekanika kita akan kita ukur ya dimensi-dimensi antropometri yang kita perlukan. Atau pengukuran ini juga dapat dilakukan secara masif ya, dalam artian kita melibatkan banyak sampel. Tentunya nantinya data tersebut data yang kita gunakan merupakan data yang bersifat agregasi atau keseluruhan data yang ada. Apabila kita melakukan pengukuran dengan melibatkan banyak orang, ya, maka kita akan mendapatkan banyak data dari panjang segmen tubuh manusia. Dalam kondisi tersebut kita bisa membuat persamaan regresi sederhana ya, regresi sederhana untuk menghitung dari panjang segmen terhadap suatu acuan tertentu. Nah, acuannya biasanya yang digunakan adalah tinggi badan ya. Jadi salah satu contohnya misalnya untuk lengan atas, jadi itu merupakan 0,186 dikalikan H di sini tinggi badan. Jadi kalau kita ingin ke depannya tanpa mengukur lengan atas secara individu, maka untuk mendapatkan panjang lengan atas kita bisa mengkalikan tinggi dari subjek kita dikalikan dengan 0,186. Nah, lalu untuk contoh lain misalnya di lengan bawah ya, lengan bawah itu persamaannya yaitu 0,146 dikalikan tinggi badan. Hanya saja beberapa peneliti memiliki kritisi terhadap persamaan regresi ini. Kenapa? Karena ternyata beberapa dimensi tubuh manusia ya, beberapa panjang segmen tubuh manusia itu tidak berkorelasi dengan tinggi secara baik ya. Oleh karena itu bisa dikatakan untuk beberapa panjang segmen yang ditentukan dari persamaan ini boleh dikatakan tidak terlalu akurat. Hanya saja apabila kita ke depannya ada keterbatasan mengenai pengukuran secara individu, maka ya boleh dikatakan persamaan ini boleh dikatakan untuk saat itu boleh dikatakan yang paling baik ya untuk kita gunakan ya, daripada kita menggunakan asumsi-asumsi lain yang lebih tidak tepat ya. Selanjutnya akan saya coba jelaskan mengenai salah satu proses kalkulasi ya untuk menghasilkan panjang segmen dengan menggunakan persamaan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Semisal ada pertanyaan seperti ini, jadi estimasi panjang dari lengan bawah dan telapak tangan ya dalam satu bagian misalnya sekaligus tinggi lutut ya, tinggi lutut.
Nah, orang yang atau subjek studi kita itu misalnya tingginya 173, maka untuk mendapatkan panjang dari telapak tangan dan lengan bawah itu, maka kita memerlukan yang pertama persamaan regresi dari lengan bawah dan telapak tangan. Nah, bisa kita lihat di sini, untuk telapak tangan itu 0,146, lalu untuk maksud saya untuk lengan bawah itu 0,146, untuk telapak tangan itu 0,108. Maka 0,146 ditambah 0,108, lalu setelah itu kita kalikan dengan H ya, H. Di sini lah H-nya itu adalah 173 cm. Karena itu kita dapatkan, maka estimasi dari panjang lengan bawah dan telapak tangan dari subjek ini adalah sebesar 43,9 cm. Lalu untuk lutut bagaimana? Maksud saya tinggi lutut. Ya, untuk tinggi lutut itu dari lantai itu 0,285 ya. Ini dalam artian kita menghitung juga telapak kaki. Nah, karena itu untuk mendapatkan estimasi dari tinggi lutut, maka 0,285 dikalikan 173 sehingga hasilnya adalah sebesar 49,3 cm.